Lalu apa tambahan atau ekstra dari produk ya dari barang atau jasa yang biasanya ditawarkan kepada pelanggan. Jadi ada apa nih nilai plusnya lagi gitu. Misalkan tadi baju muslimah. Perusahaan A ini yang menjadi keunikannya adalah dia baju muslimah khusus untuk ibu hamil. Misalkan gitu. Yang lain mungkin umum gitu ya, tapi yang perusahaan A ini dia lebih mengidentifikasi gitu. Jadi lebih khusus ke baju muslimah khusus untuk ibu hamil dan menyusui, misalkan seperti itu gitu. Tambahnya apalagi dia bisa buat juga untuk perlengkapan-perlengkapan ketika ibu muslimah ya seorang wanita muslimah sedang menyusui, misalkan seperti itu gitu. Nah, itu bagaimana bisa dikemas gitu ya, dibuat konteksnya tadi gitu, dan masuk ke dalam platform digital gitu. Karena di sini internet ini bisa menawarkan gitu ya, menawarkan banyak saluran untuk bisa menciptakan nilai-nilai ini tadi gitu ya. Nah, cuma memang bergantung kepada siapa target audiensnya gitu ya. Maka di sini penting gitu. Jadi kalau kita mau fokus, ya itu tadi target audiensnya siapa. Bukan cuma untuk wanita. Kalau wanita aja banyak banget gitu. Itu masih luas. Tapi ini udah wanita muslimah khusus menyusui dan ibu hamil. Nah, berarti itu udah lebih sangat spesifik lagi target audiensnya. Seperti itu contohnya. Bisa dipahami ya, sini ya. Oke, yang ketiga, setelah tadi konteks dibuat, terus kemudian pertukaran nilainya atau value propositionnya sudah tahu gitu ya keunikannya. Nah, baru kemudian disusun tujuannya, taktiknya, KPI-nya, dan juga targetnya gitu. Nah, yang dimaksud tujuan di sini ini penting ya bagi setiap pemasaran usaha pemasaran karena kalau tidak ada tujuan, berarti ini kita nggak tahu arahnya mau kemana. Berarti strategi ini nggak bisa punya arah, nggak punya arah kalau tujuan akhirnya nggak tahu gitu ya. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan juga yang harus bisa dijawab oleh perusahaan gitu ya pada saat menyusun strategi pemasaran digitalnya gitu. Ya, tujuan ini apa yang perlu dijawab pertanyaannya gitu ya. Mengapa harus dilakukan sih strategi pemasaran digital gitu. Itu harus dijawab dulu ya. Tujuannya apa? Lalu kemudian arahnya kemana? Hasil yang mau diharapkan itu apa? Ya, lalu kemudian apa yang ingin dicoba untuk diperoleh atau didapat gitu ya. Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa ini akan berhasil. Nah, ini harus bisa digambarkan, harus bisa dirumuskan, harus bisa ini gitu, harus bisa dijawab gitu kalau ada pertanyaan seperti itu gitu. Ya. Berikutnya masih terkait dengan yang nomor tiga ya, tujuan, taktik, KPI, dan target ya. Nah, itu berkaitan dengan tujuan. Nah, untuk menetapkan tujuan ada polanya di sini ya. Mungkin udah sering dengar ada SMART gitu ya untuk bisa menentukan atau menjadi panduan untuk menetapkan tujuan. Jadi ada SMART itu rumusnya specific, measurable, attainable, realistic, time bound ya. Spesifik berarti tujuan jelas, detail, nggak ada keraguan di situ. Measurable bisa diukur ya sehingga bisa tahu hasil yang diinginkan. Attainable jadi harus bisa menjadi sesuatu yang bisa capai berdasarkan sumber daya yang tersedia gitu. Jadi sesuai dengan kapasitasnya perusahaan. Realistik berarti tujuan itu berdasarkan data dan tren saat ini. Jadi saat ini dunia digital seperti apa? Berarti harus bisa tujuannya menyesuaikan, ya harus relevan gitu. Jangan membuat asumsi lebih dari apa yang bisa diperoleh gitu. Dan time bound, berarti tujuan itu harus punya waktu, harus ada waktu realisasinya tuh kapan gitu. Nah, seiring dengan itu, ya, ketika tujuan itu sudah ditetapkan, sudah dibuat, maka ada yang namanya taktik selanjutnya.
Nah, taktik ini adalah satu cara, boleh dikatakan satu trik gitulah ya, untuk mempercepat pencapaian tujuan. Ya, taktik tidak sama ya dengan tujuan. Jadi taktik ini lebih ke arah bagaimana bisa lebih cepat mendekati atau mencapai tujuan lebih spesifik lagi gitu. Dan biasanya digunakan eh, di waktu bersamaan untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Jadi taktik di sini bisa aja berubah gitu ya. Jadi misalkan tadi menetapkan tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemasaran, melalui media online, misalkan gitu ya. Nah, taktiknya itu bisa berubah-berubah di situ untuk bisa mempercepat perusahaan bisa meningkatkan penjualannya di media online gitu ya. Jadi bisa berubah, tapi tujuan tetap sama seperti itu. Oke, berikutnya eh, setelah ada taktik, nah di sini ada tujuan taktik itu untuk tadi membantu pencapaian tujuan gitu ya. Nah tujuan tadi kan harus ada diukur. Nah ukurannya dengan apa? Dengan yang namanya Key Performance Indicator atau KPI. Nah KPI ini adalah cara perhitungan matrik yang boleh dikatakan spesifik ya, yang tujuannya di sini untuk menentukan apakah taktik yang digunakan itu berjalan baik, ya bisa menemukan tujuannya gitu ya. Dan juga KPI ini bisa melihat bagaimana jangkauan data yang dia punya untuk bisa tersampaikan seperti itu gitu ya. Nah, KPI itu biasanya ditentukan per taktik. Jadi misalkan kita punya ada dua taktik, ya udah KPI-nya masing-masing seperti itu gitu ya. Nah, eh, nyambung ke KPI ada target gitu. Jadi kalau KPI-nya udah dibuat, KPI ini kan measurement-nya, alat ukurnya gitu ya. Maka berapa targetnya yang harus ditentukan gitu. Jadi di sini target itu adalah nilainya. Nilai yang ditentukan untuk KPI ya dalam mencapai tujuannya di periode waktu tertentu. Jadi misalkan seorang hari nih ya, maraton misalkan harus dia menetapkan target untuk dia bisa maju di dalam karir olahraganya, gitu, olahraga larinya gitu ya. Nah, jadi target itu berarti harus bisa ditetapkan misalkan dalam berapa tahun ya dia bisa menjadi juara olimpiade misalkan gitu. Nah, contohnya seperti itu. Oke, ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya. Tujuannya misalkan tadi ya, menaikkan penjualan melalui platform e-commerce sebanyak 10% dalam waktu 6 bulan. Nah, ini jelas banget ya. Jadi ada 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 apa yang harus dicapai, yaitu penjualan melalui apa? Melalui platform e-commerce. Berapa targetnya? 10%. Berapa waktunya akan dicapai? Maksudnya untuk pencapainya yaitu dalam waktu 6 bulan gitu. Nah, dari tujuan ini taktiknya yaitu dilakukanlah iklan pencarian. Itu ya. Jadi menggunakan iklan pencarian dibuat taktiknya untuk meningkatkan penjualan ini. Lalu bisa juga taktiknya yang kedua halaman merek. Jadi membuat halaman merek di Facebook, misalkan seperti itu. Nah, KPI-nya apa? KPI-nya per taktik itu ya, iklan pencarian. Berarti key performance indikatornya bisa diketahui keberhasilannya itu dari nomor pencarian referral. Jadi bisa tahu orang apa aja yang mencari produknya gitu ya. Terus terus juga bisa dari biaya iklan per klik gitu ya. Jadi berapa banyak orang mengklik iklannya gitu. Kemudian halaman merek di Facebook ya, itu KPI-nya bisa dilihat dari nomor berapa banyak komentar ya, dan share ya, bagi artinya share di post
kampanye yang dilakukan gitu ya secara spesifik. Nah, ini eh, sudah bisa jelas mungkin ya, bisa kelihatan di situ. Oke, jadi apa menariknya pemasaran digital ini? Ya, pemasaran digital nanti kita bahas tersendiri untuk media sosial gitu ya. Termasuk di dalamnya media sosial yang pasti bisa menyediakan kesempatan untuk para pelaku bisnis mendapatkan pelanggan baru, ya, dan juga bisa menjangkau pelanggan lama lebih efisien gitu. Jadi lebih hemat lah istilahnya seperti itu ya. Bahkan di titik awal digitalisasi, akses broadband ya dulu ada pernah tahu mungkin ya broadband itu aksesnya telah terbukti bisa membawa peluang yang sangat besar untuk pelaku bisnis ya karena bisa menjangkau target baru, ya meningkatkan kinerja dan efisiensi gitu ya, pertumbuhan dan daya saing. Ini berdasarkan apa namanya survei dari Galloway tahun 2007 ya 2007 kemudian diperbarui di 2012. Nah, ini kita bisa lihat nih 7 media sosial dengan pengguna terbanyak. Di mana di situ yang paling banyaknya Facebook, Bu. Facebook ya. Facebook paling banyak ternyata. Terus yang keduanya YouTube ya. Berikutnya WhatsApp. WhatsApp ini sama nih, Instagram, WhatsApp sama. Ya, jumlah penggunanya 2 juta gitu ya. Terus kemudian WeChat ya, TikTok. Nah, TikTok main sempat ditutup ya. Terus Facebook Messenger. Nah, gitu ya. Ini 7 media sosial dengan pengguna terbanyak tahun 2023. Ya, sumbernya adalah data dari Reporta. Oke. Oke, nah sekarang kita bicara ke taktik. Jadi tadi strategi sudah disusun ya, tapi ke banyak sekarang ke taktiknya. Karena ini yang di lapangannya. Jadi yang artinya yang praktek di lapangannya gitu ya, yang dilakukan gitu di dalam strategi digital marketing ya. Ada taktiknya dengan menggunakan SEO ya, SEO. Nah, SEO apa? Panjangannya? Search Engine Optimization gitu ya. Oke, boleh saya dibantu dibaca Silvi Salsabila? Taktik strategi pemasaran digital. Taktik SEO, keluaran retensi SEO, pelanggan, SEO bukan CEO, SEO. Eh, SEO, eh, keluaran retensi pelanggan, Dan dan akuisisi. akuisisi. Taktik. Praktek mengoptimalkan situs untuk perangkat lebih tinggi pada pencarian mesin halaman, hasil untuk relevan istilah pencarian. SEO menciptakan relevan, segar, dan user-friendly konten yang indeks, mesin pencari, dan melayani ketika orang memasukkan istilah pencarian yang relevan dengan produk atau jasa. Keluaran, SEO memiliki peran penting untuk bermain dalam akuisisi karena memastikan menawarkan organisasi akan muncul dalam pencarian hasil, memungkinkan Nah, untuk menjangkau pelanggan potensial sebuah tempat yang dioptimalkan untuk mesin pencari juga merupakan situs yang jelas, relevan, dan dirancang dengan baik. Unsur-unsur ini memastikan pengalaman pengguna yang luar biasa, yang berarti bahwa SEO juga memainkan peran dalam referensi. retensi. Ya, jadi kalau menggunakan taktik SEO, outputnya atau keluarannya, hasilnya itu adalah retensi pelanggan dan juga bisa mengakuisisi. Akuisisi itu artinya dari pelanggannya kompetitor bisa ditarik gitu loh ke menjadi pelanggannya eh, yang apa kita misalkan seperti itu gitu. Jadi bisa bisa mengakuisisi pelanggan dari kompetitor ya. Kenapa? Karena dengan SEO ini itu akan ada peringkat yang lebih tinggi gitu dari pencarian orang terhadap merek kita, terhadap produk kita. Jadi misalkan produknya apa?
sepatu bayi gitu loh ya, sepatu olahraga bayi gitu. Misalkan ya olahraga baby gitu. Nah, itu udah langsung nomor satunya siapa nanti gitu yang ini di situ gitu, pemainnya di situ gitu ya. Itu kalau menggunakan taktik SEO ya. Kemudian eh, taktik yang lainnya yaitu iklan pencarian. Nah, outputnya kalau menggunakan iklan pencarian yaitu penjualan retensi pelanggan dan juga akuisisi itu juga bisa gitu ya. Jadi di sini menggunakan iklan di mana pengiklan ini dia hanya bayar ketika seseorang itu mengklik iklannya. Jadi iklan muncul di mesin pencari halaman ya, di mesin pencari halaman hasil gitu.